Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi review dari proposal sistem yang sudah kalian buat ya. Di sini yang mengembalikan pada assignment itu ada berapa orang nih? Cuma ada 6 ya. Dari keseluruhan 15 orang ada 6. Masih ada 3 orang yang belum terdaftar masuk ke dalam MS Team ya. Saya nggak tahu namanya siapa aja. Silakan teman-teman yang merasa dirinya belum masuk ke MS Team grup ya. Jadi grup MS Team pada perkuliahan ini silakan diperbaiki gitu ya. Terakhir ada yang request masuk, sudah saya approve ya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa proposal sistem ini bagian yang sangat penting ya, dan lagi-lagi saya ingatkan ini akan dibawa terus sampai ke semester depannya, sehingga nanti bagaimana kalian menguasai perkuliahan ini ya akan tercermin pada proposal sistemnya. Gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, ini menjadi bagian penilaian yang terbesar ya di antara penilaian-penilaian yang lain. Sehingga kalau teman-teman mengerjakannya tidak serius gitu ya nanti akan berimbas pada nilai perkuliahan kalian di 2 mata kuliah ya, analisis dan desain sistem 1, kemudian analisis dan desain sistem 2. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga gitu ya, itu mata kuliah ini sangat berkaitan erat nanti kalian dalam melakukan PKL dan skripsi gitu ya. Karena saya buat proposal sistem itu mirip dengan apa yang akan kalian buat di laporan baik skripsi maupun PKL. Urutan-urutannya, langkah-langkahnya, dan memang inti dari perkuliahan atau prodi kita itu ya sistem informasi di sini gitu ya, di 2 mata kuliah ini, di analisis dan desain sistemnya. Nanti perkara kalian misalnya mendesain basis data, mendesain jaringan, mendesain antarmuka gitu kan, kemudian pemilihan arsitekturnya, kemudian kalian melakukan audit, itu disupport oleh mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi kayak kalian mata kuliah misalnya akuntansi terapan, kemudian sistem basis data, kemudian interaksi manusia dan komputer itu mendukung ya, hanya pendukungnya. Nanti lagi-lagi saya bilang kita jahit di mata kuliah ini ya. Jadi keseriusan kalian akan tercermin di sini ya. Dan melihat dari cara kalian mengerjakan proposalnya, kemudian lihat timelinenya yang tidak mengumpulkan dengan tepat waktu gitu ya. Saya memberikan garis bawah gitu ya. Ini tolong di stop yang kayak begitu gitu ya. Karena ini akan menggambarkan kedisiplinan kalian juga gitu ya. Jadi fase-fase di dalam pengembangan itu kan satu langkah-langkah yang disiplin. Jadi ketika kalian membuat proposal sistemnya tidak disiplin, itu memperlihatkan tipe kalian itu seperti apa. Dan biasanya nih, kalau saya lihat ini ya, berkaca dari
mata kuliah analisis dan sistem, itu saya bisa mendeteksi nih, mana mahasiswa yang kemungkinan besar lulus tepat waktu gitu ya. Kemudian ketika mengerjakan skripsi dan PKL-nya itu juga dengan serius, itu sudah kelihatan dari mata kuliah ini. Gitu ya. Ini silakan ya bagi teman-teman yang merasa kurang perform di mata kuliah ini rubah lagi mindsetnya ya, pola pikirnya diubah sehingga kalian nanti lulus gitu ya, itu sesuai dengan outcome yang outcome lulusan yang memang diharapkan dari prodi Sistem Informasi pada Universitas Peradaban ini. Oke teman-teman, dari 6 yang tadi ya, yang mengumpulkan gitu ya, ini akan saya pilih ya, yang kemarin belum dibahas ya. Sebenarnya harapan saya gitu ya, ini yang kemarin dibahas pun itu kan masih banyak ya, banyak masukan gitu ya. Kemudian masih diagram yang belum dibuat. Itu harusnya mengumpulkan lagi. Jadi kalau yang sudah direview itu tetap harus mengumpulkan lagi pada revisi berikutnya. Gitu ya. Karena ini kita terbatasan waktu dan saya tidak bisa berulang-ulang setiap reviewan itu. Saya tunggu hasilnya kemudian saya bahas lagi gitu ya. Makanya nanti reviewan dari kelompok lain gitu ya, itu akan menjadi reviewan kalian untuk memperbaiki proposal untuk dikirimkan pada assignment berikutnya. Jadi ini kita ada di pertemuan ke-13 ya teman-teman ya. Nanti ada sekali lagi pertemuan ke-14 ya. Nanti saya harapkan lagi kalian memperbaiki untuk dikumpulkan di pertemuan ke-14. Dan nanti pertemuan ke-14 saya review, mungkin saya review. Kemudian nanti kalian akan mengumpulkan lagi pada saat UAS. Ya, nanti UAS ini sebagai final proposal di semester ini ya, yang akan menjadi basis penilaiannya. Itu ya, teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya ya sudah saya bahas kelompok yang membuat sistem informasi manajemen laundry dengan sistem informasi manajemen kos. Ini saya nilai itu ya, ini temanya udah bagus gitu ya. Kemudian di use case juga sudah bagus gitu ya. Tinggal di istilahnya diperbaiki sedikit karena use case-nya itu masih ada beberapa bukan kesalahan ya, tetapi ketidaktepatan gitu ya, karena masih mikirnya terlalu kompleks. Jadi use case itu ya teman-teman ya, itu sederhana saja. Pokoknya sistem kalian itu mau melakukan apa gitu ya, itu ditulis di use case-nya. Cuma dibikin dengan lebih terstruktur ya, sehingga orang membaca pun atau melihat pun itu akan lebih mudah memahaminya gitu ya. Terutama gitu ya, itu stakeholder, karena di pemodelan fungsional ini ya teman-teman ya, ini kalian benar-benar menggali ya apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dari si stakeholdernya alias pengguna sistem kita gitu ya. Stakeholder kan banyak ya, nggak cuma yang menggunakan langsung, cuma termasuk juga yang berkepentingan terhadap sistem yang kita buat gitu ya. Sudah saya berikan secara panjang lebar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang saya akan membahas yang di sini sudah ada aja ya, kemudian yang sudah mengumpulkan Mbak Isna, Mbak Nirina, kemudian Mbak Aliko kan kemarin sudah ya saya bahas ya. Maka saya bahas ke yang lain. Coba di sini ada Mbak Ainun. Ainun dengan Mas Rayaka ya.
Mas Rayakannya nggak ada. Oke, berarti Mbak Ainunya saja. Ya, ini saya bahas di ke-13, tetapi Rayakannya tidak hadir. Belum hadir lah ya. Nanti kita cek. Pemesanan tiket konser online. Nah, nanti Mbak Ainun siap-siap ya kalau saya tanya seperti apa gitu ya. Seperti kemarin ya ketika saya nanya ke kelompok yang mau mengerjakan manajemen laundry dan manajemen kos, saya ingin mempertajam gitu ya. Apa yang ingin sebenarnya kalian buat gitu ya. Itu kan seharusnya ada apa namanya masukan-masukan gitu ya. Oke, Mbak Ainun. Bentar. Oh ya ini. Jadi yang pekerjaannya Mas Rayaka ya, dia juga belum mengumpulkan, ya tidak mengumpulkan yang pertemuan kemarin. Mas Rayaka mengumpulkan nggak ya? Oh, oh dia mengumpulkan di pertemuan yang kemarin ya. Saya buka juga deh, tapi Mas Rayaka di pertemuan yang kemarin. Sebelah mana ya? Oke, saya download dulu. Ada di pertemuan kemarin. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman ya. Pekerjaan kalian ini adalah pekerjaan individu. Kenapa saya buat sebagai kelompok? Karena sebagai bahan diskusi ya di antara dua orang yang dalam satu kelompok tersebut. Gitu. Jadi bukan satu orang copas dengan orang lain. Oke. Pemesanan. Wow. Mas Rayaka bikinnya pemesanan tiket kereta api ya. Tapi kalau Mbak Ainun, iya tiket kereta api juga ya. Kirain tadi konser ya. Karena kayaknya di konser ya. Karena di mana di ketika kalian saya suruh untuk membuat apa yang mau kalian buat itu ditulisnya tiket konser online. Berarti ini tiket kereta online ya. Kereta api ya. Oke, jadi sudah ada eh berarti sebenarnya sudah ada barangnya ya tiket kereta api online ya. Enggak apa-apa seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana cara kalian menangkap kebutuhan sistemnya. Saya share dulu ya teman-teman ya. Oke, yang kiri Mbak Ainun, yang kanan Mas Rayaka. Oke, lagi-lagi silakan ya teman-teman ya. Di deskripsinya itu jangan dicopas ya teman-teman ya. Jadi yang bagian ini ya deskripsi itu silakan kalian membuat sendiri-sendiri juga. Walaupun sama di sini tiket kereta ya, kereta api. Kalau jenisnya sih satu ya. Ya wis, kalau ini kan cuma satu ya PT Kereta Api Indonesia. Di Indonesia ada kereta api lain nggak ya? Atau gini aja. Jadi nanti saya sarankan gitu ya. Jangan catatan review ya. Jangan pakai PT Kereta Api Indonesia deh ya. Karena ini entitas bisnis yang sudah ada. Waduh, saya mencet apa ini? Proposal sistem pertemuan 13. Nah, mereview tiket kereta online. Jadi silakan namanya ya, untuk dua orang ini ya, PT KAI-nya dihilangkan saja.
diganti dengan PT lain. Fiktif nggak apa-apa ya, PT lain yang fiktif. Dan namanya dibedakan ya. Jadi nama PT-nya itu dibedakan. Mungkin yang satu namanya PT Kereta Kencana gitu ya. Yang satu mungkin PT apa? Pedati Sepur gitu ya atau gimana? PT Sepur Maju Bersama gitu ya. Kemudian lagi-lagi teman-teman ya, ini juga deskripsinya harus dibedakan. Oke, kalau di persetujuan sih ya sebaiknya nama-nama juga dibedakan teman-teman ya. Nah ini juga ya, ini masih modelnya copas gitu ya. Pokoknya silakan tidak boleh copas ya, ini harus dibedakan nih. Nanti ini salah satu harus mengalah untuk membuat atau silakan di refreshing lagi dengan apa namanya bahasa kalian sendiri gitu ya. Mas Raya belum datang ya. Oke, silakan ditulis ya. Nah, ini juga silakan diisikan dengan yang baik, yang benar ya. Kan harus diganti nih, dimasrayakannya. Kemudian bertujuan meningkatkan efisien keamanan operasional tiket kereta api. Tiket elektronik. Ya, intinya tiket kereta lah ya. Gitu ya. Oke, ini rupanya masih copas-copasan ya. Silakan nanti nggak apa-apa ini sebagai bahan ya. Misalnya ini hasil diskusi kalian kan. Nah, ini sebagai bahan ya. Nanti di refreshing lagi kata-katanya ya. Dari kelompok lain jangan sampai diajak diskusi ketika melakukan refreshing, repressing ya, paraphrase gitu ya. Kalimatnya diubah dengan bahasa kalian sendiri. Oke, aman ya. Ini nanti ada perhitungan tersendiri ya. Setelah kita yakin use case dan aktornya seperti apa, nanti akan kita praktekkan ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan gitu ya. Cuma nanti saya ambil satu atau dua kelompok untuk mempraktekkan dalam mengupdate data ini. Ini sebenarnya sudah saya buatkan Excel-nya nih. Jadi sebenarnya di sini itu tidak perlu kalian ketik lagi. Gitu ya, tinggal dibuat Excel-nya, nanti di Excel-nya di-capture, dimasukkan ke dalam estimasi usaha proyek ini. Oke ya, ini masih anggap biasa. Saya akan fokus ke esensinya ya. Oke, ini masih copas-copas semua ya. Ini silakan yang kayak gini juga dihilangkan saja. Gitu ya, dihilangkan saja. Memang untuk dihilangkan gitu. Jadi kan ini tadinya merah kan. Nah, ini dihilangkan. Pokoknya yang merah-merah itu di template-nya itu untuk dihilangkan. Ini kelayakan teknisnya kurang tepat ya dari kelompok ini ya teman-teman ya. Ini silakan kalian itu memotret ya kondisi dari misalnya perusahaan kalian ya. Misalnya di sini ada PT Kereta Kencananya. Itu dipotret dari sisi area fungsional ini gimana sistem yang nanti kalian akan kembangkan itu akan mempengaruhi dari PT-nya gitu ya. Maksudnya PT-nya itu gimana gitu ya, resikonya terhadap secara fungsional itu gimana? Ya misalnya gini, misalnya ketika di teknologi gitu ya, itu ternyata si PT-nya itu ya di sini misalnya ya,
itu belum ada tim yang paham mengenai, pembuatan QR misalnya. Nah, ini di sini dijelaskan resikonya apa gitu ya, gitu. Kemudian cara memodifikasinya itu gimana, gitu. Ya kalau kita lihat di proposal system, sebentar ya saya tunjukin, proposal, template-nya ya, contoh dari template-nya. Sebentar, isinya kayak apa sih gitu ya, template. Oke, yang disebut sebagai kelayakan teknis itu seperti itu gitu ya. Seperti ini nih contohnya. Contohnya, oh di sini nggak ada contohnya ya. Oh saya tidak memasukkan. Jadi nanti gini, oke ya. Eh, jadi di sini mengakses teman-teman ya, di analisis teknis itu mengakses kesiapan, tim atau perusahaan ya, atau pokoknya yang mengerjakan sistem ini itu dari sisi fungsional, teknologi, ukuran proyek, dan kompatibilitas. Di sini dijelaskan gitu ya, bahwa kalau secara fungsional ini adalah, pemahaman terhadap proses bisnisnya itu seperti apa, ditulis di situ, gitu ya. Kemudian teknologi, gitu ya, itu gimana? Misalnya kayak tadi itu yang menggunakan QR code gitu ya, atau menggunakan apa gitu ya. Itu gimana secara teknologi gitu ya. Timnya siap apa tidak? Kalau tidak siap dijelaskan di sini, kalaupun siap juga dijelaskan di sini. Kemudian ukuran proyeknya seperti apa gitu ya. Apakah tim bisa menghandle-nya? Kemudian kompatibilitas itu sistem yang sudah ada seperti apa? Apakah mudah diintegrasikan apa tidak? Silakan diterangkan di situ. Oke, nanti ini, saya belum ngasih contoh ya. Gimana, Mbak? Berarti setiap kelayakan teknis terhadap resiko ya dijelaskan semuanya ya Pak? Betul, Mbak Ainun ya, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Oke ya. Oke. Jadi di sini nih, eh ngelihatnya apa? Jadi di sini mungkin, Mbak Ainun ini sudah bilang bahwa tim itu sudah mengenal banget dengan proses bisnisnya gitu kan, segala macam gitu kan. Lah nanti ditulis, dinyatakan resikonya apa? Resikonya, kecil, medium, atau besar gitu ya, dijelaskan di situ. Ini pemahaman udah baik semua begitu ya. Berarti nanti nih kalau saya ngelihat ini, ya itu tidak memiliki resiko gitu kan, gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah baik ya, sudah bagus. Tinggal dijelaskan lagi, terutama di area yang fungsional sama teknologi ini, secara resikonya seperti apa. Gitu ya, Mbak Ainun ya. Mas Rayakannya belum datang. Oke. Oke, sekarang secara biaya dan waktu ini kayaknya sama ya. Ya, nanti, Mbak Ainun silakan kamu, parafrase lagi ya, biar nggak sama dengan Mas Rayakannya. Gitu. Mas Rayaka juga diparafrase lagi, biar tidak sama dengan punyanya Mbak Ainun. Jadi biaya pengembangan udah oke lah ya. Nanti kita cek ini BEP-nya 2,88. Ini Mas saya nunjukin ya. Ini penting sebenarnya gitu ya. Cuma nanti ada mata kuliah lagi yang lebih detail membahas ini gitu ya.
kalau nggak salah ada sih satu yang bahas ini untuk manajemen project-nya. Nah, maka di sini saya perkenalkan saja ya. Gunanya untuk melihat apakah proyeknya itu layak secara ekonomis apa tidak. Ini kayaknya sama-sama ya. Jadi saya gedein satu deh, biar nggak terlalu panas sini. Karena sama persis. Kemudian kelayakan organisasi. Pengguna tiket kereta, mobil pribadi, pengunjung, dan pelanggan. Mbak Ainun ini maksudnya apa, Mbak? Ini saya tidak, ini dihapus saja kali ya. Ini dihapus aja nih. Kasih komen, dihapus saja. Manajemen parkir. Benar. Oke, nah ini enggak masuk ini ya. Ini enggak relevan. Saya enggak tahu nih, apa hubungannya antara tiket kereta dengan parkir. Ini kereta. Iya Pak, kesalahan. Kesalahan ya. Ya nanti dibaca lagi ya sebelum dikumpulkan. Ini ada lahan parkir ada. Nah, ini enggak relevan juga nih. Saya enggak tahu nih. Ya, apa ini? Ya silakan. Oke, sekarang masuk ke keperluan non fungsional teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa seperti ini. Oh iya, keperluan operasional. Nah, ini sebenarnya kayak waktu respon, ketersediaan tinggi, mampu menangani, gitu ya. Eh, ini sebaiknya masuk ke keperluan kinerja. Jadi yang berkaitan dengan kinerja gitu ya, bisa memproses sekian banyak, kemudian harus nyala sekian persen gitu ya. Itu masuk ke keperluan kinerja. Oke. Ya, seperti ini kinerja ya. Ini nggak tahu lagi nih maksudnya apa nih. Penjualan ini ya ini dihapuskan saja lah. Ya tidak relevan nih. Ya silakan kalian bisa ya menggunakan contoh dari ya sekarang kan banyak ada ChatGPT, ada pekerjaan-pekerjaan kakak kelas kalian, ada dari internet gitu kan. Silakan kalaupun menggunakan mereka sebagai patokan itu nggak apa-apa gitu ya. Tetapi tolong jangan dicopas dan direlevankan dengan sistem yang kalian buat. Intinya kan di pemahaman. Jadi sebenarnya semua sistem yang nantinya mau kalian buat ya, itu kan sebenarnya satu apa namanya?
perbaikan dari sistem-sistem yang sudah ada gitu kan. Nggak apa-apa gitu ya, sebagai patokan nggak apa, tapi silakan kalian nanti, memahami apa yang, sebagai contoh kalian gitu ya, sebagai patokan kalian, sekaligus nanti ditambahkan gitu ya, ditambahkan, eee, apa namanya, fitur-fitur baru yang lebih baik gitu ya. Selalu begitu. Nanti kalian akan menemukan ya ketika kerja itu sebenarnya sistemnya udah ada, ya tinggal kalian nanti improve untuk bisa, apa namanya, selaras dengan terutama proses bisnis yang terbarunya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bagus ya. Ini bagus, nggak apa. Oke, lah keperluan fungsionalnya ini ada pencetakan tiket pengguna, pembayaran parkir. Nah, ini saya nggak tahu nih. Nah, ini masih parkir lagi. Silakan, tidak relevan ya. Jadi ini saya lihat meniru di, proses bisnis yang ada di tiket kereta api ya, apa sih, ID ya, .com.id gitu ya, atau tiket kai.com ya, nggak apa-apa seperti itu gitu ya. Cuma yang perlu ditambahkan nih di sini nih ya, jadi untuk teman-teman yang buat tiket parkir ini masih ada satu user, ini saya tambahkan sebagai catatan ya. Dan ini yang saya rasa akan menjadi satu hal yang sangat kompleks atau sedikit pelik ya. Waduh, ini kenapa nih? Itu harusnya perlu ditambahkan, nih saya kasih merah aja ya. Perlu ya, nggak perlu lagi nih berarti ya, wajib ditambahkan fungsi-fungsi untuk mengelola jadwal kereta api. Ya, ini ya silakan dari kelompok ini, untuk lebih mengelaborasi yang saya merah-merah ini. Karena apa? Karena kalau saya lihat di sini, ini kan hanya untuk, apa sih namanya, hanya untuk pas pesan tiket kemudian pas mau masuk ya ke boardingnya gitu kan, istilahnya boarding ya. Setelah lama banget nggak naik kereta, itu pembelian tiket. Ini tidak sadar ya dari teman-teman yang membuat tiket pesan kereta api itu sebenarnya ada satu, fungsi yang maha penting gitu ya. Kenapa maha penting? Karena tanpa adanya fungsi yang nanti saya sebutkan di sini, ini tidak akan jalan gitu ya. Dan ini akan sangat kompleks gitu ya. Ini harus kalian tangkap. Kalau yang ini mah sederhana banget gitu ya. Nah, ini sederhana banget. Yang kompleks di sini, mengelola jadwal kereta api ya, rute kereta api ya, jenis kereta api, kemudian spesifikasi kereta api, dalam hal ini jumlah gerbong ya, jumlah, seat atau kursi ya, kursi per gerbong gitu ya, penamaan kursi segala macam. Gunanya untuk apa? Ya untuk mengetahui bahwa ketika kita memesan kereta tersebut, ya pokoknya persis lah kayak di tiket KAI. Kereta ini sudah penuh apa belum gitu ya. Kemudian yang penuh itu gerbong berapa gitu kan. Gitu.
Bahkan mungkin di tengah jalan perlu juga penambahan gerbong ya, penambahan gerbong, penambahan rangkaian kereta. Nah, silakan di sini ini yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Apalagi di sini ya, ada laporan mengenai penggunaan tempat ya. Mungkin ini bukan tempat tiketnya ya, tapi tempat ya penggunaan keretanya lah ya. Ada lalu lintas juga nih ya. Dan nanti pengelola jasa kereta api, rute kereta api, jenis kereta api, nanti ada stasiun ya. Stasiun kereta api harus disediakan. Kemudian masing-masing kota ya, stasiun kereta api ya. Ini kotaknya gitu ya. Terus apakah berhenti atau tidak? Ya, kota. Ya, saya tulis sini ya, berhenti atau tidak. Untuk kereta tersebut gitu ya. Misalnya nih, Argolawu itu tidak berhenti di Bumiayu ya, tetapi Kamandaka berhenti. Terus Fajar Utama berhenti misalnya ya. Nah, nanti ada jadwal kereta, rute kereta ini jenis kereta api ya. Selain jenis kereta api, nama kereta apinya juga pengaruh ya. Misalnya Bogowonto dari saya lupa kayaknya Surabaya Jakarta ya. Lewat jalur selatan. Nah, itu kan ada jalurnya tuh. Jenis kereta api, kemudian rutenya ya. Ini rute-rute masing-masing rangkaian kereta api. Jadwal kereta mengelola nama rangkaian dulu ya. Nama rangkaian kereta api. Jadwal kereta api, rutenya, jenisnya, stasiunnya ya, ada di kota mana aja dan itu berhenti untuk kereta itu apa tidak. Nah, itu harus kalian pikirkan ya. Spesifikasinya, kemudian penambahan gerbong, penambahan rangkaian. Nah, oke. Dan seterusnya ya. Silakan dielaborasi lebih lanjut. Kalau bingung ya dan perlu penjelasan lebih detail, tapi ada syaratnya ya. Mbak Ainun sama Mas Rayakan ini sudah melakukan riset terlebih dahulu, melakukan analisis. Nah, kalau mau ya membutuhkan waktu khusus, silakan nanti datang ke rumah saya saja gitu ya, atau kita ketemuan di mana, atau pas lagi di kampus juga bisa kita ketemuan untuk membahas ini. Dan ini terus terang jelimet ya, tapi menarik. Nah, kalau dari kelompoknya Ainun sama Rayaka ini bisa menyelesaikan ini luar biasa gitu ya, bagus. Kemarin yang manajemen cost ya, itu sebenarnya mirip ini ya, cuma lebih tidak kompleks. Ya kayak kemarin kan saya bilang tuh ke yang cost siapa? Mbak Ainun apa ya benar? Oh yang kos Mbak Alika ya, Mbak Alika sama oh iya sama Mbak Yoja. Ini bagus ya. Pas kemarin saya nanya ini kamar kosnya gimana gitu ya. Jenisnya gimana? Apa ada kamar mandinya apa tidak? Ada AC-nya apa tidak gitu ya. Kemudian muat untuk berapa orang atau ukuran ruangannya gimana? Kemarin kan ketika saya nggak tahu ya Mbak Alika kayaknya bilang atau Mbak Yoja deh. Itu Pak ruangannya sama semua. Ah itu saya agak kurang setuju gitu ya. Silakan dibuat bisa ruangannya berbeda. Bisa jadi kan nanti menambahkan lagi. Misalnya nih punya bangunan kos-kosan isi 900 jangan banyak-banyak. Misalnya 50 kamar gitu kan. Satu gedung gitu ya. Kalau di Depok ya, itu gitu yang namanya kos-kosan itu kayak apartemen teman-teman. 12 tingkat gitu ya. Satu gedung gitu ya. Persis kayak gedung di kampus kita itulah ya. Terus banyak ruangan-ruangan dan itu biasanya satu gedung itu memang sama bentuk apa namanya ini kok nggak bisa geser ya biasanya muncul di bawah bentuk ruangannya sama untuk satu towernya. Saya ingat banget tuh dulu waktu saya kuliah
ada satu bangunan kos-kosan gitu ya, yang modern, itu terdiri atas beberapa gedung gitu ya. Kalau nggak salah ada 2 gedung yang terpisah dalam satu komplek tapi 2 gedung. Itu ruangannya, gedung yang satu dengan gedung yang lain beda-beda. Bahkan ada beberapa lantai itu ya, yang memiliki harga spesial, ditaruh di paling atas biasanya. Itu ruangannya luas banget gitu ya. Itu hanya untuk orang-orang yang ya berduit gitu ya, dibuat spesial lux gitu ya, yang biasanya satu lantai mungkin 6 kamar, ini cuma 3 kamar aja, jadi ukurannya hampir 2 kali, kemudian ber-AC segala macam, itu taruh paling atas gitu ya, privasinya lebih terjaga segala macam. Nah itu kan kemarin saya gitukan kan ke kelompok yang sebelumnya. Ini juga nanti di kelompoknya Mbak Ainun sama Mas Rayaka juga ini ada ya. Persis sebenarnya konsepnya sama dengan kos-kosan. Ada jenis kereta, cuma ditambahkan kalau kos-kosan kan nggak geser-geser tuh, nggak pindah-pindah kan. Kali ini tambahkan ini, ada rutenya gitu ya. Nah, ini saya belum melihat ada di sini. Silakan ditambahkan karena ini sangat penting. Kemudian di sini juga belum disebutkan ketika ya nih ya proses ketika akan membeli tiket. Nah, itu apa dulu? Saya yakin kan itu harus registrasi. Ya berarti sini nanti ada tambahan lagi nih manajemen usernya gitu ya. Itu registrasinya ya menggunakan nick gitu ya. Nggak apa-apa kita simulasikan benar-benar kayak aslinya gitu ya. Ada nama. Ya persis kayak kalian daftar lah ya. Nama, alamat gitu ya nick ya. Sama nomor HP ya paling enggak ya. Sebenarnya kalau kita udah masukin nick karena si kereta api ini terhubung ke mana KTP elektronik ya itu udah terekam semua bahkan kemarin saya lihat yang di Jakarta itu ya yang di Jakarta yang di Gambir ya di Jogja juga sudah kemarin saya ke Jogja udah ketika check in itu kita tidak perlu menunjukkan tiket lagi jadi mereka menggunakan biometrik kita jadi scan wajah itu bisa ketahuan gitu loh yang masuk siapa jadi tinggal bludus-bludus saja bludus-bludus itu apa ya tinggal masuk aja. Itu di Jogja sudah, di Gambir sudah, gitu ya. Dan katanya mau diterapkan di seluruh apa namanya stasiun, gitu kan. Sehingga si petugasnya tidak perlu ngecek lagi. Kan kalau kalau sekarang di Bumiayu, gitu kan, ketika kalian scan barcode kan sambil menunjukkan KTP ya. Sama petugas dicocokin KTP-nya benar nggak gitu. Terus mukanya benar apa tidak. Nah, nanti itu benar-benar biometrik kita akan terekam juga. Jadi kalau yang masuk bukan yang daftar dan sesuai dengan NIK itu tidak boleh masuk. Ya itu sudah diterapkan di Jogja di stasiun Tugu ya itu sudah kayak begitu. Di Jakarta di Gambir ya. Kalau di Pasar Senen kayaknya belum. Nah gitu ya. Ini ketika menjadikan tidak teranu di sini. Teranu itu apa ya? Tergambarkan di sini. Gitu. Ya silakan lebih digambarkan. Sehingga nanti ketika membuat pemodelan fungsional nih teman-teman ya. Ini lagi-lagi ada parkir nih, saya bingung. Saya nggak tahu nih kenapa selalu muncul parkir di sini. Oke, jadi nanti ketika registrasi ya teman-teman ya, ketika nanti di diagram use case nanti langsung aja registrasi. Ini saya contohin aja ya. Tapi nanti kalian membuatnya menggunakan Enterprise Architect ya. Ini saya karena saya buat pakai Enterprise Architect aja ya. Nggak apa deh. Mudah-mudahan saya masih ingat. Saya udah lama banget nggak pakai caranya. Ini saya spill sedikit aja ya gambaran saya tentang tiket kereta di kelompoknya Mbak Ainun ini. Cara bikinnya itu seperti itu. Caranya gimana nih? Create new project. Aduh, saya pakai
pakai project saya yang lama aja ya. Masih ada apa enggak? Jangan-jangan udah pindah ya, karena nama filenya udah saya bikinnya aja deh. Create new project saya taruh di bahan kuliah. APS terus jurnal mana? Jurnal perkuliahan. Oke. Apa ya? Tulis gini aja lah. Kok nggak mau buka ya? Waduh, waduh. Enterprise arsitek saya error nih. Open project IA. Wah, error nih. Udah gini aja deh ya. Tapi kalian bikinnya pakai Enterprise arsitek ya. Saya contohnya pakai Draw.io dulu. Jadi ketika membuat diagram use case itu ini ML ya, pakai basic aja. Jadi kita kalian bisa membuat ininya ya, kebulan fungsional. Itu nanti kalian akan kebayang usernya siapa aja sih ya. Dalam hal ini itu nanti si aktornya itu ada, tulis aja pelanggan ya. Terus ada yang mengatur jadwal kereta itu kita sebut apa ya? Jangan kita sebut admin, tapi kita sebut coba nanti kelompok ini cari tahu ya. Yang menentukan jadwal kereta, jenis kereta, itu namanya siapa? Anggap aja di sini saya tulis manajer aja ya. Oh, manajer operasional mungkin ya. Aha. Ya, manajer operasional. Nah, ya ada kebayang seperti itu. Kalian bayangin ini yang berperan ya untuk melakukan feature tersebut itu siapa aja gitu ya. Kemudian apalagi selain ini cukup juga ya kayaknya ya. Ya mungkin nanti stakeholder ada satu lagi kita sebut sebagai top management gitu ya. Atau kita sebut apa ya? Direktur apa ya? Direktur operasional lah, direktur operasional yang akan melihat, karena ini manajer ini di bawahnya ini gitu ya. Dan nanti pelanggan itu ketika mau beli tiket kan harus registrasi dulu kan. Nah, registrasi pelanggan itu. Terus memesan tiket gitu. Kemudian manajer operasional itu ngapain sih? Mengelola rangkaian kereta ya, menambahkan, mengurangkan gitu kan. Kemudian apalagi nih? Mengelola jadi nanti mengelola rangkaian kereta itu termasuk menentukan ya, ini repot emang. Dia gerbongnya eksekutif, dia gerbongnya ekonomi, dia gerbongnya bisnis ya. Satu gerbong isinya berapa kursi gitu ya. Kemudian apa sih namanya? Iya, berapa kursi gitu ya. Ya cukup itu aja sih ya. Mengelola rute rangkaian ya, rute rangkaian. Nanti ada mengelola
rute rangkaian kereta. Kemudian mengelola apa lagi? Mengelola selain rute. Nah, ini dulu lah ya. Nanti kalau ada lagi silakan ditambahkan di kelompok. Ini saya cuma memberitahu. Oke, kalau udah silakan dihubung-hubungkan ya. Jadi ini melakukan registrasi bisa ya. Kan bisa tuh nggak harus memesan tiket registrasi. Ini modelnya pakai yang lurus saja. Oke. Tutup yang sebelah sini. Oh, ini harusnya bisa tutup ya. Yang lurus aja, kemudian nggak ada tanda panahnya ya. Ke sini bisa. Nggak ada tanda panahnya. Misalnya gitu ya, silakan. Nanti ini juga dihubung-hubungkan. Jangan lupa dikasih sistem boundary-nya. Nah, kalau di Enterprise Architect lebih enak lagi. Send to back. Send to back. Ya. Nanti silakan dihubungkan lagi. Ini saya nyontohin aja ya. Nanti kalian pikir-pikir dulu nih. Ini kira-kira gimana? Dipikirkan lebih lanjut. Misalnya ini ya. Oke. Nah, ini memesan tiket gitu kan. Memesan tiket. Oh, memesan tiket registrasi. Lah sekarang kalau pelanggannya sudah melakukan registrasi gimana? Nah, kan kepikiran begitu kan? Di iterasi berikutnya misalnya. Ini biar nggak mengganggu ya. Oke, nanti tanda panahnya hilangkan. Aduh, saya nyontohin harus bertanggung jawab ya. Saya hilangkan aja deh. Nanti ada yang salah kaprah lagi ngelihat ini. Aduh. Oke. Oke, mungkin ini iterasi pertama ya. Jangan lupa dikasih nama sistemnya di sini. Sistem tiket kereta online. Ini kenapa di bawah? Karena teksnya harus ada posisinya di atas. Oke. Ya, setelah itu kalian berpikir, registrasi pelanggan. Apakah pelanggan yang setiap mau daftar itu harus registrasi? Nah, apa gimana? Saya nggak tahu ya, di tiket KAI kita loginnya pakai apa? Pakai nomor HP atau pakai email, terserah ya. Katakanlah kita pakai email deh. Ya, atau nomor telepon. Nah, itu perlu registrasi nggak? Apa NIK? Jadi biar kita nggak perlu. Nah, sekarang kalau nomor teleponnya pelanggan berubah gimana? Nah, oke. Oh, berarti tidak perlu melakukan registrasi misalnya ya. Di tiket kereta api kayaknya tidak melakukan registrasi. Setiap kita memesan tiket, itu kan kita masukin nomor HP kalau nggak salah ya. Terus masukin nama lagi dari awal ya. Oke, jadi tidak perlu registrasi. Jadi langsung memesan tiket aja. Cuman nanti ribet ya bagi orang yang sering melakukan perjalanan kereta. Itu gimana? Lah itu dia. Enaknya gimana gitu ya. Mungkin sebaiknya perlu ada registrasi ya, by nomor PON mungkin ya. Tapi kalau orangnya ganti nomor PON ya otomatis kita ganti ya. Kayaknya tiket KAI nggak ada registrasi deh. Nah ini silakan seperti apa ya. Misalnya kalau harus registrasi nih teman-teman ya, ini contoh aja ya. Kita melakukan registrasi. Lah untuk pelanggan yang sudah registrasi gimana? Nah, nggak perlu registrasi kan? Nah, sehingga kita tambahkan nih di sini. Kita mulai berpikir nih, oh ada pelanggan yang sudah terregistrasi.
pelanggan terregistrasi, misalnya terregistrasi. Nah, sama ada pelanggan baru. Nah, harusnya kan kepikiran gitu kalian. Silakan nanti boleh di ATM-in untuk kasus yang lain ya. Pelanggan baru misalnya. Oke, bisa enter aja. Oke, karena ini merupakan jenis dari pelanggan, maka kita hubungan ke sini, ya itu harus menggunakan yang disebut sebagai pewarisan, gitu ya. Setelnya pewarisan itu ada tanda panah ke yang diwariskan, tapi menggunakan yang hulu, ya hulu itu bolong ya, kayak begini. Ini saya zoom in lagi aja. Ini saya sepil ya, sepil sedikit ya. Nantinya sih akan lebih kompleks dari ini. Kemudian yang ini juga. Oke. Dibikin yang rapi sekalian. Ya. Ini kebalik lagi saya. Harusnya sebelah sana ya. Nah ini jeleknya Draw.io ya teman-teman ya. Kalau menggunakan Enterprise Architect enak banget. Garisnya ini itu bisa secara otomatis berganti. Nah, sekarang kalau pelanggan yang baru, dia baru melakukan wajib registrasi kan. Nah, jadi nanti nih pelanggan itu bisa memesan tiket teman-teman ya. Ini saya hapus ya. Ini terasi yang keduanya. Gitu ya. Setiap pelanggan itu bisa melakukan pemesanan tiket gitu ya. Mana. Sem. Jadi nanti karena kayak begini ya dibedakan memesan tiket, maka memesan tiketnya itu ada 2 juga. Memesan tiket, ya ini siasnya gitu ya. Untuk pelanggan baru, memesan ya nggak benar. Memesan tiket untuk pelanggan baru, ya, dan memesan tiket untuk pelanggan lama. Untuk pelanggan terregistrasi, ya, misalnya gitu ya. Nah, nanti kan dibedakan di sini ya bahwa untuk memesan tiket yang ini dilakukan oleh pelanggan yang terregistrasi. Sedangkan untuk memesan tiket yang itu untuk pelanggan baru. Ini dibikin nanti pakai Enterprise Architect aja lah. Jadi ketika ngerubah-ngerubah tidak ribet kayak begini. Ini jadi repot nih. Ingat di sini itu asosiasinya kan asosiasi, namanya asosiasi gitu ya. Ini jenisnya tidak ada tanda panahnya. Oke. Ini juga akhirnya menjadi bagian dari ini. Ya, tanda panahnya menggunakan pewarisan. Oke. Jadi ini saya sepil untuk teman-teman yang membuat tiket kereta ya. Silakan yang lain juga. Nah, karena ketika untuk pelanggan baru dia melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Jadi melakukan registrasi terlebih dahulu, maka di sini dengan ini itu harus ada hubungan. Ya, namanya hubungannya include.
Benar. Dia harus patah-patah ya kalau hubungan antar use case. Jadi hubungan use case tidak garis lurus, tidak boleh garis lurus. Ya, karena dia include gitu ya, maka dia tanda panahnya itu harus ke arah yang registrasi pelanggan. Jadi wajib gitu ya, ditunjuk. Itu wajib dilakukan. Jadi bukan bersifat opsional. Jadi tanda panahnya itu yang ini ya, ke dia tanda panahnya, yang ini kosong. Jadi ke bawah sini tanda panahnya. Tanda panahnya bikin yang cari yang bagus. Mana ya? Yang ini deh, ya. Terus jangan lupa ditulis di sini, include. Cara bacanya gimana? Jadi kalau pelanggan baru ingin memesan tiket, dia harus registrasi terlebih dahulu. Gitu. Gitu ya. Jadi use case kelihatan kan? Use case itu menunjukkan salah satu ciri membuat user interface, tapi tidak selalu ya. Jadi nanti user ketika mau klik pesan baru gitu kan, nanti akan muncul login gitu kan. Kalau udah registrasi kan tinggal login terus dibawa langsung ke menu memesan tiket yang di situ menampilkan kamu memesan kereta apa gitu ya, jam berapa, terus di gerbong nomor berapa gitu ya. Baru memesan. Tetapi kalau dia pelanggan baru kan harus registrasi dulu. Makanya nanti harus memunculkan user interface untuk registrasi. Gitu ya, bacanya gitu. Nah, silakan diatur mau seperti apa. Ya, ini contoh dalam membuat use case. Nanti di sini monitor operasional ngapain tuh yang banyak banget. Ya, yang saya sebutkan ada di bukan yang ini ya. Di atas ini ya. Mengelola apa-apa. Itu silakan dikembangkan lagi. Yang menarik ya. Kalau kesulitan, penasaran, mau ada waktu khusus, silakan janji ketemu, nanti kita diskusi. Gitu ya, teman-teman ya. Ini contohnya. Jadi ini masih belum, ini juga masih belum menunjukkan proses bisnis ketika orang melakukan pemesanan tiket. Nah, kalau itu belum, lah ini kayak gini use case keluar ini nggak perlu ya. Jadi use case itu tidak dibuat per proses bisnis satu use case, tidak ya. Sebenarnya juga cukup satu use case saja. Kecuali memang fiturnya terlalu banyak sehingga perlu di apa namanya? Di breakdown. Lah ini terlalu ya kayak ini membuka pintu keluar. Ini gimana nih? Saya bingung juga nih ya, membuka pintu keluar. Nah, ini nggak perlu ya. Jadi apa yang kalian lakukan? Iya gimana, Mbak Ainun? Ada yang mau ditambahkan? Diagram use Oke case-nya ya. masih salah. Oh ya, oh use case-nya belum sempurna. Ya udah, silakan. Jadi teman-teman ya, ini sebenarnya nih nanti kalau kalian praktek itu antara fase gitu ya, itu saling berkesinambungan gitu ya. Jadi ketika nanti kalian membuat ini, teman-teman ya, itu sebenarnya kalian sudah mulai ngotak-ngotik ini juga sambil berpikir. Kalau saya malah kadang kebalik ya. Ya sebenarnya bukan kebalik, jalan bareng gitu ya. Jadi jalan bareng. Ketika kalian membuat yang ada di sini yang berupa yang mana tadi Mbak Ainun? Yang berupa iya benar ini ya. Berupa keperluan fungsional ini, itu sebenarnya kalian sudah mulai membayangkan use case-nya juga, sudah mulai bikin-bikin gitu ya. Nanti kebayang apa kita rubah di sini dan di sininya juga kita rubah. Terus semacam itu. Silakan kalian asah gitu kan. Bahkan mungkin ketika sudah kayak begini nih, oh ini ada registrasi nih dan yakin bener nih registrasi udah, kalian bisa bikin user interface-nya. Oh registrasi itu misalnya menggunakan Figma ya. Misalnya
bentuknya seperti ini, gitu ya. Itu kalian sudah mulai bermain warna, bermain tema, segala macam. Kalian mau menggunakan apa, itu sudah mulai misalnya saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Figma di sini. Misalnya, bentuk registrasi itu seperti ini. Itu sudah mulai dibuat sebenarnya. Dan itu di mata kuliah, gitu kan. Misalnya gini nih, ketika mau login ya. Itu kayak gini, gitu ya. Ketika mencet, mendaftar, gitu ya. Nanti dia akan munculin seperti ini. Itu kalian udah kebayang, udah mulai dibikin menggunakan Figma. Nah, misalnya tadi saya bilang ya, di sini harus diisi alamat, nik, nomor HP, apa-apa itu sudah mulai muncul di sini. Yang diisikan apa. Nah, itu bisa kalian tunjukkan nanti ke klien kalian gitu loh. Bener nggak sih maksud saya seperti ini? Gitu. Ya, nanti ketika misalnya ketika mendaftar ya. Kemudian ketika mau ketemu misalnya, ini pasiennya ini nih, mau ketemu dokter ini. Jam berapa? Ini udah mulai kebayang kalian. Dan nanti juga kalian nanti kebayang juga bentuk basis datanya. Bikin IR diagramnya itu sudah mulai kebayang juga. Misalnya di sini ya. Kalian bikin juga IR diagramnya nih di sini. Misalnya, saya udah mulai ada entitas kuat. Entitas kuat itu mana? Ini ya. Rangkaian kereta. Rangkaian kereta. Udah mulai ada nih rangkaian kereta. Jangan rangkaian kereta dulu deh. Ke sini dulu deh. Mulai ada pelanggan. Misalnya fokus di sini ya. Saya udah mulai nih bikin IR diagramnya. Pelanggan ya. Terus dia memesan tiket ya untuk hari apa, misalnya kereta apa. Berarti di sini harus ada rangkaian kereta ya, sorry. Pakainya yang ini ya. Harus ada rangkaian kereta. Ya kan? Rangkaian kereta. Rangkaian kereta itu punya nama. Iya, punya nama keretanya. Misalnya Taksaka gitu ya, nama keretanya. Nanti ada jumlah gerbong. Ya, jumlah gerbong. Itu. Ternyata jumlah gerbong itu kalau di Taksaka ada gerbong ekonomi dan bisnis. Jadi jumlah gerbong ekonominya berapa? Gitu di sini. Ya, atributnya. Jumlah gerbong eksekutifnya ada berapa misalnya. Ekonomi sama bisnis lah ya. Ada berapa? Bahkan mungkin ada satu rangkaian yang isinya ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Eksekutif. Gitu. Gitu ya. Nanti ini disambungin ke sini. Ini saya heran nih, harusnya kalau sudah kita rubah yang kesimpan ya. Ini ya. Ini. Caranya di sini nih. Biar enggak bolak-balik nih. Pencet set as default style kayaknya. Ya kan lebih enak ya. Ya. Ya, ini ada pelanggan. Pelanggan itu ada nick. Jadi saya sebutkan ya. Dan dia sesuai dengan misalnya NIK gini ya. Misalnya ini. Sesuai dengan user interface-nya yang di Figma. Pakainya misalnya dari mana ya? Pakainya nama, nick, alamat email, tanggal lahir. Misalnya ya, kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Nanti sesuaikan juga sama user interface-nya juga ya. Misalnya ya, tanggal lahir gitu. Gitu. Nah, nanti ketika si manajer operasional mengelola rangkaian kereta, dia membuat rangkaian kereta, harus masukin ini. Nah, nanti user interface-nya seperti apa di sini?
ada nama kereta, jumlah gerbongnya. Nah, kan menarik tuh ya kalau kita bikin sistem seperti itu. Nah, ini pelanggan memesan tiket untuk rangkaian kereta apa? Digabungkanlah di sini. Nah, ini kalian coba mulai membuat IR diagramnya nih. Itu. Ya, misalnya memesan tiket. Memesan tiket. Nah, oh, memesan tiket itu butuh apa? Oh, butuh hari di sini. Berarti di sini ada atribut untuk tanggal berapa memesan tiketnya. Tanggal, kemudian jam berapa. Jam, ya, ini rangkaian keretanya nih. Nanti rangkaian keretanya ini kan melayani rute mana nih? Tulis nih, rangkaian kereta melayani rute. Jadi sini ada stasiun gitu ya. Rangkaian kereta ini itu berhenti di stasiun mana aja gitu ya. Ini bayangan saya aja ya. Nanti silakan kalian berhenti di stasiun mana aja dia. Gitu ya. Dan berhentinya itu sampai jam berapa, ada di jam berapa kan ketahuan gitu kan. Nah, oh berhentinya di jam sekian di stasiun ini gitu. Nah, ini kalau bikin ini udah menarik nih ya. Dan seterusnya, ya diagramnya udah mulai kebuat. Janjiannya seperti itu. Padahal ketika kita membuat IR diagram seperti ini, ketika kita membuat user interface seperti ini misalnya ya, ini apa namanya sudah masuk ke rancangan sebenarnya. Itu kalau kita lihat di apa namanya timelinenya si mana APS ya. Kita lihat perancangan proses bisnis. Nah, kalau kita lihat di sini di timelinenya ya teman-teman ya. Desain ini ya, ketika kita membuat kayak tadi IR diagram, user interface sebenarnya sudah masuk ke desain gitu kan. Padahal kita masih mungkin di bisnis modeling nih, masih sekitar sini. Ya nggak apa-apa, karena memang itu kebutuhannya. Dan kita nanti berbekal ya, kita sebagai analis, berbekal user interface ini untuk memvalidasi apa yang kita pahami kepada user. Ya, dan kita bekali juga ke database designernya untuk membuat seperti ini. Itu. Ini loh pelanggan itu yang disimpan itu datanya ini sama ini. Kalau pelanggan kereta ini nih lah. Tugas kalian itu menemukan masing-masing atribut ini dan entitas-entitas yang tersedia di dalam sistem informasinya. Sehingga kalian itu berlaku sebagai jembatan ya antara tim teknis dengan stakeholder di situ. Ya nggak apa-apa. Jadi menurut ini nggak apa-apa, malah bagus kan, malah sudah melakukan testing-testing, malah sebenarnya kalian sudah bisa melakukan pengesevan gitu kan, sambil jalan gitu loh. Cuma kan porsinya dikit-dikit. Gitu ya, dipahami ya teman-teman ya. Makanya yang namanya proposal system ini sangat penting sekali gitu ya. Gitu, untuk menentukan ini user interface-nya apa aja, ini datanya apa aja. Nah, silakan nanti dari kelompoknya si Ainun sama Rayaka tiket kereta gitu ya. Nah, ini ada parkir kendaraan segala macam. Saya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba jadi parkir ya. Oke, ya. Dan melihat pekerjaan kalian yang seperti ini itu sebenarnya kendala kalian cuma satu. Ya, bukan ketidakmampuan kalian gitu ya. Kalian sebenarnya mampu nih, orangnya pinter-pinter lah, canggih-canggih, saya yakin. Cuma satu aja, tidak meluangkan waktu yang cukup untuk membuat proposal sistemnya. Gitu ya. Ini terbukti kan sebenarnya bagus, cuma kurang sempurna, banyak typonya gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Saya yakin kendala kalian cuma itu.
Mungkin sebagian besar, ya udahlah kuliah sampai rumah, ya udah, apa kayak nge-game, apa main, apa-apa. Kenapa saya bisa tahu seperti karena saya pernah di posisi kalian. Saya juga dulu seperti itu gitu ya. Gitu. Cuma kan ini tugas ya, gitu ya. Biasanya begitu sih. Ya memang gitu ya. Cuma ya ini tercermin dari pekerjaan kalian. Mana yang kalian mengerjakannya serius, mana yang meluangkan banyak waktu itu tercermin di situ. Gitu ya. Mana yang menggunakan pekerjaan orang lain itu nanti tersamir juga ya. Oke, gini, biasanya gini teman-teman ya. Nanti di semester depan gitu kan, kalian akan membuat ini loh. Jangan salah. Akan membuat IR diagramnya, akan membuat user interface-nya. Gitu. Dan sebelum masuk ke itu, saya akan pastikan bahwa semua pemodelan yang kalian lakukan itu sudah benar gitu ya. Sehingga tidak makin ke sini tidak makin ke sana gitu ya. Jangan makin ke sini makin ke sana itu yang nggak jelas gitu ya. Dan mulai titik ini tolong yang kemarin lucu ya, maka kemarin ada yang minta mengganti topik. Nah, mengganti temanya ini ya. Ini lucu loh, dulu kalian ngerjain apa gitu ya. Karena langsung ketahuan kan bahwa dari awal kalian tidak mengerjakan gitu. Nah, dari situ saya akan tahu gitu loh ya, kalian tuh mana yang serius, mana yang tidak, mana yang layak dinilai bagus, dan mana yang tidak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya yakin kendala kalian itu benar-benar hanya kurang meluangkan waktu. Ya, terlalu banyak main lah gitu ya. Kan saya udah bilang tuh di awal SKS itu apa gitu ya. Harusnya kalian semester 4 itu udah makin paham. Ketika kalian mempelajari satu mata kuliah atau memilih mata kuliah ya ketika dilakukan KRS-an, ini mata kuliahnya 3 SKS. Ya udah, berarti kalian harus meluangkan waktu seminggu ya di rumah loh ya, di luar perkuliahan itu 3 kali 2,5 jam alias 7 jam setengah ya. Iya, 7 jam setengah, iya 7 jam setengah. Gitu, seminggu padahal loh ya, hanya untuk mempelajari mata kuliah ini gitu, belum mata kuliah yang lain. Silakan seminggu 7 jam, alias kalau kalian meluangkan waktu sehari ya, kayak orang kerja aja lah sehari 8 jam ya di seharian. Dari jam 8 sampai jam 4 kalian tuh ngerjain gitu loh. Dan tiap minggu itu yang harus kalian lakukan. Ya. Jadi tolong bagi yang serius, ini nanti kelihatan nih orang-orang yang mana yang akan lulus cepat, mana yang lulusnya bagus, mana yang tidak, saya udah kelihatan ini orangnya yang mana. Dari kualitas kalian membuat dan ketepatan kalian mengumpulkan. Gitu ya teman-teman ya. Ini silakan dari pemesanan tiket kereta disempurnakan lagi. Ini nanti saya upload jadi di ini teman-teman ya. Nah, di sini ya. Kalian masuk aja ke repository. Repository kan isinya banyak tuh. Ya, di sini ada review proposal sistem kalian masuk. Dan nanti file-file yang sempat hari ini saya review, misal contohnya ini Mbak Ainun. Nah, ini kan saya save kan, ada apa sih namanya, masukan-masukan, ada komentar. Nanti silakan di-download aja. Ada di part yang 4 ini. Ya, ini saya makan sini. Kemarin saya sudah mereview punyanya Mbak ya laundry ya, sistem laundry ini. Sama satu lagi yang apa ini saya makanya nih nggak tahu nih, makanya silakan di-download aja ya. Begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya, ini masih setengah jam lagi. Saya lanjutkan
dari kelompok lain. Jadi hari ini saya sudah mereview tiket kereta online ya. Kemudian Mas Mbak Yoja kan sudah ya, udah ngumpulin lagi Mbak Isna, itu juga udah ngumpulin lagi. Jadi Mas Asmi Kusuma. Oke, Asmi Kusuma dengan Ariel ya. Pemesanan tiket. Nah, yang ngumpulin baru Mas Asmi Kusuma. Orangnya ada nggak? Enggak. Oh, Mas Asmi Kusuma ada ya. Oke. Arielnya nggak ada. Ariel tidak hadir. Dan rupanya juga belum mengumpulkan. Nah, ini kayak gini kan. Susah ya. Tiket pemesanan makanan online. Pemesanan makanan online. Nah, coba kita lihat ya kayak apa. Loh, Mas Asmi ngumpulinnya cuma, oh ya ini ada ada wordnya ya. QA apa itu? File QA. Mas Oki juga QA. Bukannya pakainya EAP ya, kalau Enterprise Architect ya. Oh, mungkin EA-nya itu Enterprise Architect ya, tapi Q-nya apa ini? Yang apa? Food Court Kuliner Simpang 5. Oke, saya share ya. Saya nggak punya pekerjaannya, Mas. Siapa lagi tadi satunya? Ariel ya. Jadi saya tidak bisa, ya, entah orangnya juga nggak ada ya. Oke, saya share ya, Mas Asmi Kusuma. Silakan diperhatikan. Nah, ini kamu sudah mengacak-ngacak template saya. Ya, lihat nih di depannya sudah nggak ada cover segala macam gitu ya. Oke, silakan ikutin saja ya sebenarnya. Ini saya kan punya template. Ya, saya punya template. Ya, itu disuruh ATP-in aja, amati tiru plek ya. Ini dihapus, ya ini diganti itu, isi dengan nama perusahaan. Ya, nama sistemnya apa gitu ya. Oke, yang ini juga nanti dihapusnya yang merah. Nanti ini juga diisi nih dengan deskripsi singkat perusahaan usaha saya kasih. Cara mengerjakannya juga masih kayak begitu ya. Ini saya nggak tahu nih literasi kalian tuh nggak tahu. Apa ya kalau saya ngamati sih terlalu banyak main tuh kalian tuh ya. Nggak serius gitu. Coba serius sedikit ya. Ya ini template-nya juga ya. Ada revisi, ada persetujuan, ada hurufnya juga nggak usah diganti-ganti gitu ya. Ya pakai huruf yang udah ada di sini aja gitu ya. Ini nggak tahu nih. Oh, jadi sistem untuk pemesanan makanan dan minuman di kuliner. Oke, jadi ini bayangan saya ada food court gitu ya. Isinya orang jual-jual makanan dan minuman gitu ya. Akhirnya pesan online-nya di situ. Oke. Ya, intinya itu ya, pesan online. Oke. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi saya gambarannya ya, ada food court. Saya nggak tahu nih, mungkin saya mau nanya dulu sebentar. Mas Asmi bisa open mic?
Ya, Mas ya. Asmi, ini untuk dimakan di tempat atau dibawa pulang pemesanannya? Mungkin bisa dua-duanya kali, Pak. Jadi kan misalnya situ ada ininya banyak, apa namanya, tenannya, terus banyak ininya. Jadi kan misalnya kayak rame apa-apa, makan di situ bisa. Nanti kalau misalnya bawa pulang ya nanti mungkin ada ininya kali, apa namanya, Oh, ya. berarti ini saya kasih catatan aja ya Mas ya. Jadi biar saya nggak lupa sih di sini. Ketika kamu bicara itu bermaksud seperti apa? Jadi ini catatan ya, catatan saja. Ini saya kasih merah aja sih. Food court ya. Mungkin di situ ada meja-meja ya Mas ya untuk dimakan di tempat ya Mas. Kemudian bisa take away. Take away gitu ya. Saya berusaha memahami sistemnya nih. Bisa diantar nggak Mas Asmi? Yang terlalu gimana Pak maksudnya? Ya misalnya saya pesan pakai sistem ya dari rumah. Misalnya Food Court Simpang 5 aplikasinya tuh. Saya pesan sate Simpang 5 gitu ya. Minta dikirim itu bisa nggak? Ya, mungkin kalau misalnya itu lewat ini kali ya, bisa mungkin Hah? lewat Jangan bukan bisa. mungkin, ditentuin. Bisa ya. Bisa diantar ya. Soalnya ini beda lagi nih sistemnya. Oke, bisa diantar ya. Bayangin saya ada food court, meja-meja untuk dimakan di tempat ada, take away ada, kemudian bisa diantar. Oke, itu dulu. Terus coba Mas, gambarkan proses bisnis ketika kita ingin makan di tempat itu seperti apa? Jadi misalnya kalau misalnya kita masuk itu, terus kita masuk ke, ya mungkin ada sistemnya, aplikasinya. Terus ntar kita milih, jadi kita tinggal masuk, pilih meja, masuk, terus lihat menu-menu gitu di aplikasi, sama milih tenannya. Nah baru kalau misalnya udah milih, kita konfirmasi, baru apa namanya, kita pilih makanannya Pak. Masuk ke food court, Ya, terus nyari meja, terus pilih makanan atau minuman lah ya. Pokoknya saya bilang makanan ya minuman ya. Melalui aplikasi. Terus habis ini langsung bayar Mas. ya nanti ada ya proses pembayarannya Ma- mau Bayarnya menggunakan payment gateway. Maksudnya itu dengan menggunakan dana apa transfer gitu. ada transaksi digital sama tunai kayaknya. Oh, oh, benar. Bisa menggunakan melalui payment gateway atau online ya, membayar online, membayar offline-nya juga bisa. Iya Pak. Oh, membayar online atau tunai di kasir. Di situ ada kasirnya berarti. Atau bayarnya ke tenannya masing-masing. Iya ke tenannya masing-masing. Hah? Iya. Oh, bayarnya ke tenannya masing-masing. Hmm. Berarti tetap harus didatengin loh ya ke tenannya masing-masing gitu. Ada yang belum Kalau ini mau bayar. bisa, ada yang belum tahu gitu Pak caranya. Gimana gimana? Nggak jelas? Atau opsional aja kalau misalnya ada yang belum paham gitu, belum ini, belum ngerti caranya gitu. Oke, nggak gini. Hmm, apa ya?
Ini sebenarnya baru sih. Saya juga belum pernah sih yang kayak begini. Selama ini kan misalnya dulu ketika saya atau sekarang ke mana ya? Ke Rita Supermall deh, Rita Supermall. Itu kan ada food court-nya gitu kan. Dan belum online gitu kan. Selama ini kan kita pesan gitu kan. Ini Mas saya pesen ini. Misalnya anak saya pengen steak ya. Saya datangin dengan steak. Ini notanya langsung bayar gitu kan. Terus pindah, misalnya saya ingin mie gitu ya. Saya pesan mie ini. Oke, hitung bayar. Saya itu dikasih apa namanya? Nomor gitu ya. Bukan nomor sih sebenarnya, penanda nota untuk tenan tersebut. Jadi kalau saya ke 10 tenan ya saya dikasih 10 tanda. Untuk apa? Untuk ditaruh di meja. Sehingga yang nganterin itu tahu gitu loh. Oh, itu ditaruhnya di meja itu gitu. Nah, ini kalau ini gimana? Apa seperti itu? Apa bisa di tempat duduk dari tempat duduk gitu loh. Gimana Mas Asmi? Iya Pak, dari tempat maksudnya Pak. Gimana? Dari tempat ininya misalnya. Maksudnya dari tempat. Lah Jadi kalau mau bayar ke tenannya kan cuma opsional aja, yang paling utamanya ya lewat itu lah, apa namanya, lewat sistem. gateway atau gini aja bayarnya langsung melalui payment gateway aja gitu. Kalau melalui tenan masing-masing, aplikasi kamu jadi nggak berdaya guna nantinya gitu loh. Tetap harus nyari-nyari sih gitu. Ya, iya Pak. Oke. Iya itu gimana? Ya tunai itu opsional aja kalau misalnya ini apa namanya, kayak yang belum paham atau belum tahu, cuma wajibnya ya apa, transaksi digital Pak. Oh, jadi maksudnya gini, bayangan Rita Supermall punya food court. Food court-nya punya aplikasi digital. Saya boleh memesan melalui aplikasi digital atau saya langsung beli seperti yang saya tadi bilang gitu. Seperti itu. Iya Pak. Kalau kayak gitu. Wah, ini kalau kayak gitu, saya yakin aplikasi kamu nggak bakal dipakai, Mas. Saya hakul yakin nggak bakal dipakai. Gitu. Kalau dibikin opsional kayak begitu. Akhirnya kembali ke, ya udahlah, datang aja ke masing-masing tenan, kemudian bayar gitu. Gitu. Wis gini aja wis, saya nggak tahu ya. Silakan kamu buat ya sesuka kamu mau seperti apa. Cuma gini gambaran saya buat teman-teman yang lain juga, buatlah sistem yang memudahkan ya. Jadi gini ya, buatlah sistem yang memudahkan pelanggan ya atau stakeholder ya. Jangan buat sistem yang malah menyusahkan. Kalau membuat sistem yang malah menyusahkan, itu saya yakin sistemnya akan ditinggalkan. Ngapain bikin sistem yang ribet gitu ya, mahal, di-maintain mahal dengan tujuan untuk melakukan efisiensi ternyata apa namanya tidak dipakai. Saran saya ya Mas ya, kalau menurut saya nih saran saya, ini enggak kalau konsep di food court menggunakan aplikasi seperti ini memang tidak jalan. Saya yakin tidak jalan ya. Kecuali begini, eh, kamu pernah ke itu belum? Ke Fore. Pernah ke Fore? Pernah beli kopi di Fore apa tidak?
kerja Mas Asmi pernah beli di Fore? Suaranya nggak keluar, Mas. Belum. Ya gini Belum. aja deh. Silakan ya dibuat sistem yang memudahkan stakeholder ya atau user ya atau pengguna. Oke, sehingga nanti apa yang sudah kalian kerjakan itu ya memudahkan pengguna gitu ya, jangan malah menyulitkan. Saran saya gini aja deh, food court-nya ini bakal nggak jalan sih, menurut saya sih. Ini dihilangkan saja, ya. Silakan kamu ATM-in ya, ATM-in Fore gitu ya. Fore deh, kamu ATM-in ini Fore. Ya, nanti di situ ada kamu manajemen menu gitu kan. Harga menu, makanan, ada promo gitu ya. Bagaimana untuk registrasi segala macam. Jadi food court yang kamu bilang itu ada banyak tenan gitu ya. Eh, pakai sistem itu susah dan di mana-mana nggak jalan, makanya nggak jalan ya. Dulu Rita Supermall itu pernah menerapkan hanya di pembayarannya saja ya. Jadi kalau kalian masuk ke Rita Supermall itu food court-nya dulu ya. Kalau sekarang nggak, makanya ditinggalkan tuh. Itu menggunakan namanya deposit. Jadi ketika maksud food court ya, kamu deposit uang persis kayak di Moro lah. Dia ngikutin kayak di Moro. Moro sebelum tutup juga begitu. Banyak tenan ya di food court-nya. Moro aja deh Moro ya. Tenannya terus kita deposit uang ya 500.000, 200, 500.000 misalnya deposit. Nanti kita pakai kartunya ya untuk membayar tenan-tenan tersebut gitu. Untuk beli ke tenannya kita tetap natengin tenannya gitu ya. Cuma bayarnya saja itu menggunakan kartu yang sebenarnya isinya itu duit yang sudah kita setorkan. Nanti katakanlah kita deposit 500.000, kita belinya cuma 200.000, nanti di tempat deposit itu bisa dilakukan withdrawal ya. Jadi sisanya itu bisa kita ambil gitu. Dan itu akhirnya ditinggalkan caranya di Rita Supermall gitu ya. Karena mungkin terlalu ribut lah, apalah saya nggak tahu ya. Sekarang Rita Supermall ya udah ada food court, saya beli langsung bayar, saya dikasih penanda agar orang yang mengirimkan itu tahu saya duduk di meja mana. Itu. Makanya tinggalkan. Lah saran saya ini punyanya Mas Asmi Kusuma dan temannya yang tidak masuk eh ya itu pindah aja di switch ya. Itu kamu ATM-in Fore. Coba kamu analisis proses bisnis yang ada di Fore. Dan coba kamu pikirkan di back end-nya ya, di posisi adminnya. Itu melakukan apa agar kamu bisa melakukan pemesanan makanan dan minuman seperti di Fore. Kayak di Fore itu tidak ada pembayaran secara tunai nggak ada. Dia harus menggunakan payment gateway. Payment gateway macam-macam ya, bisa menggunakan Dana, bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan GoPay, bisa menggunakan kartu debit, bisa menggunakan kartu kredit. Nah, jadi nggak ada cash di situ. Pesan dulu gitu ya. Bahkan kamu bisa bilang, saya baru datang ke forenya itu jam segini. Nah, jadi nanti ketika kamu datang jam segitu, kamu tinggal ngambil, nunjukin. Oh, pesanan atas nama Kak Yusuf gitu ya. Nanti diambil gitu. Gitu ya. Jadi seperti kamu repot-repot memikirkan proses bisnisnya, itu dianalisis lah yang terjadi di Fore. Ya, ajak teman kamu atau cewek kamu deh boleh. Yuk pada ngombe-ngombe nang Fore gitu ya. Kamu
boleh tuh dari Bumi Ayu pesan dulu. Nanti saya datang jam segini, nanti kamu jam segitu baru datang ke Fore, enak. Ngobrol di situ. Ya, bikin proposal sistemnya di Fore ya, bawa laptop. Internet gratis sambil ngopi situ ya. Lama-lama nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi silakan kalau kalian nanti mau main, mau dolan, itu bisa sambil ngerjain gitu ya. Nah, nanti bisa nih kalau kalian udah bikin sistemnya, tawarin sistemnya ke Samasta tuh. Samasta kan masih manual banget ya. Tawarin nih Samasta bikin kayak Fore aja, jual yang mahal di situ. Gitu ya, Mas Asmi ya. Jadi Ya, daripada siap. repot Ya, ya, kamu bingung mau kayak apa, banyak pertanyaan, bikin aja kayak Fore. Silakan dianalisis. Nanti saya ingin tahu bentuk basis datanya kayak apa, bentuk user interface-nya kayak apa. Tapi ini nanti ya di di semester depan yang masuk ke perancangan. Oke ya, ini kan bukan pelajaran saya ini ya. Silakan buka, kemudian yang ini kan pelajaran saya ya. Silakan dibikin. Ini pelajaran saya setahun yang lalu nih. Semester lalu malah ya. Semester lalu sama pelajaran Pak Mukrodin ya. Oke, saya rasa begitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya sudah membahas. Jadi ini pesan makanan online-nya itu ATM-in Fore ya. Kalau ini ya tolong si kelompoknya Mbak Ainun ATM-in tiket KI ya, tiketki.com. Ya, ditiru aja. Kamu coba daftar kereta atau iseng-iseng deh sama cowokmu. Tuh ngajarin nggak bener ya saya. Sama keluargamu deh. Mah, Pah, jalan-jalan yuk ke Semarang gitu ya. Nanti kamu pesan tiket, ikutin yang ada di situ deh proses bisnisnya. Kamu cari tahu atributnya apa segala macam. Nah, kalau yang laundry ini terpaksa bikin sendiri nggak apa, ini gampang lah ya. Nggak terlalu ribet, manajemen cost juga. Oke, saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Karena waktunya sudah habis. Sebelum sempat review yang lain, ini nanti saya buat lagi ya. Bagi teman-teman yang walaupun belum direview, ya, karena melihat penjelasan saya hari ini, ingin diubah-ubah, lakukan perubahan dan tetap diupload. Diupload, ya benar, dikumpulkan. Nanti saya membuat lagi untuk pertemuan pekan depan ya. Pertemuan terakhir gitu ya. Untuk finalisasi, ya nanti saya kasih review. Kalian lakukan perubahan lagi, dikirimkan lagi untuk di UAS. Bagi yang sudah direview ya, misalnya ini yang manajemen laundry ini Mbak Nirina ya, Mbak Nirina, Mbak Isna, Mbak Stianing Yoja, Mbak Alika, kemudian tadi yang hari ini sudah di review ya, Mas Asmi, kemudian Mbak Ainun, itu silakan diubah lagi dan diupload lagi ya teman-teman ya. Jadi bagi yang sudah mengumpulkan, yang sudah direview dan belum direview itu silakan mengumpulkan lagi. Apalagi yang belum direview ya. Jadi ini saya akan lihat keaktifan kalian gitu ya. Dan perubahan dokumennya, apakah sudah mencerminkan atau belum. Begitu ya teman-teman ya. Apakah mau ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.